Jadi kalau umpamanya nanti ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema, mungkin tidak akan kami tanyakan kepada pembicara. Jadi harap disesuaikan dengan tema dan harapan kami kegiatan ini dapat memberikan insight bersama kepada semua peserta dan juga kepada pembicara juga. Oke, mari kita akan mulai MRTJ Talk Show yang kedua dengan tema startup versus corporate mindset, creating innovation through collaboration. Sebelumnya, mari kita berikan sambutan kepada Pak Niko akan memberikan sambutan di MRTJ Axel yang kedua ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Niko. Oke. Terima kasih JB. Selamat sore ya teman-teman sekalian. Thank you sudah menghadiri MRTJ Axel Talk ini yang kedua kita ya. Mungkin saya sedikit lagi setiap ini saya pengen untuk mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali menghadiri MRTJ Axel atau apakah itu MRTJ Axel. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi MRTJ Axel itu adalah program pertama nih, akselerator pertama dari MRT Jakarta ya untuk mengadakan kolaborasi dengan startup untuk meng-create inovatif produk dan services ya. Yang end goal-nya kita bisa komersialisasi bareng nih antara MRT Jakarta and also dengan startup kayak gitu ya. Dari saya bilang ini adalah it's a 6 months program, so 6 bulan program ini startup yang sudah terpilih 10 tadi mungkin ada di opening kita ya. Selain itu kita juga ada mentor, experience founders, VC dan corporate yang bakal help kita dalam program ini, memberikan talk and so on. Di sini juga salah satu mentor kita Pak Joni, nanti saya akan memperkenalkan di sini. I think this program is basically kita mau produk kita komersialisasi bareng dan juga bisa memberikan tadi saya lupa memberikan social impact ya towards MRT Jakarta passengers dan operations as well. Untuk ini saya mungkin talk about a little bit about webinar nih. Webinar kita ini yang kedua. Nanti kita bakal ada webinar beberapa kali lagi. Selama program MRTJ Axel ini berlangsung 6 bulan, mungkin sampai Desember kita bakal ada mengadakan sebulan ada 2 kali ya untuk webinar ini yang kedua, di mana kita bakal ada series of topics to show mostly collaboration between startup and corporations ya. Dan di sini dengan ya, seperti yang saya udah bilang tadi ada di MRTJ Talk ini beberapa narasumber kita akan berasal dari kita punya mentor sendiri yang terdiri dari ex-founders, ya experienced founders mostly, corporates dan people from corporates and also VC. Jadi memberikan view mereka yang berbeda tentang collaborations ini. Sedikit aja, kalau saya boleh recap nih kemarin, we also had a great discussion ya sama Mas Asto kemarin dari Jojonomics di mana he talk about creating disruption and innovation in daily business process. Salah satu beberapa yang saya tangkap nih yang cukup interesting, Indonesia tuh negaranya yang banyak potensi nih ya. Masih sekitar 5 sampai berapa tahun lagi, 10 tahun lagi bisa mencapai peak ya. He talk about Mas Asto talk about idea is cheap but execution is expensive ya. Jadi sometimes kita punya banyak ide tapi untuk execute that's probably the toughest part. Ya, dan di masa sekarang ini ya kita melihat banyak sekali innovation yang perlu gitu, di mana opportunities di pasar pivot ini kita melihat malahan ada beberapa segmen yang banyak yang jatuh tapi beberapa segmen juga lumayan jump up pretty high seperti healthcare atau education ya. As a startup, Mas Asto mention pivots always happening, stories always changing ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kemana peluang itu bisa membawa kita, tapi we always have to be more agile ya untuk menghadapi semua issues dan melihat semua opportunities yang ada. Gitu. Saya mau lihat beberapa note saya di sini, tapi that pretty much it ya. Maksudnya one thing yang Mas Asto mention, align passion with work. I think ini satu yang saya tangkap juga good nih, buat saya share ke teman-teman di mana when you work, when you have passion, you don't feel like working. So sedikit banyak recap kayak, tapi we got a lot dari pertama Mas Asto. Nah ini Mas Asto kan datang dari sudut pandang founders nih ya,
Sekarang ada Pak Joni di sini. Selamat sore Pak Joni. Saya udah datang Pak Joni di sini. Pak Joni ini, salah satu teman saya ya. We have mutual friends yang perkenalkan kita dulu, and we just been talking, Pak Joni very experienced, smart guy, had a lot of experience with this, discussion dengan Pak Joni ini, bisa kalian bisa lihat kita experience Pak Joni working for startup versus corporate, mungkin the mindset, how to get the best of it. Nanti dia bakal share sedikit his journey, product development, and spirit of more collaborations ya, yang dia mungkin bisa share nanti. Tapi Pak Joni ini saya kenal, in a year ya mungkin ya, he's one of the mentor yang saya bilang tadi di MRTJXL. Resumenya Pak Joni impressive resume. We don't have to talk about Pak Joni, well known ya. Sekarang adalah CEO of OLX Auto Indonesia, previously blimobilgue.com. Ya, ini kalian coveringnya mungkin lebih ke Southeast Asia nih Pak Joni. So really huge responsibility under his belt di sini. Previously, probably known him from direkturnya OVO. Ya, successfully yang membangun OVO juga. Before, just a little bit aja, before entering startup, experience-nya tentulah di Big Four consulting firm, di A.T. Kearney, setelah itu juga, sebelum itu juga banyak pengalaman sebagai, start as a smart guy as an engineer, and then became more like strategic planning guy and BD. So, he got everything under his resume. Apalagi bachelor's from NTU and MBA from NTU. It's pretty great school ya di Southeast Asia, and also high schoolnya. I know your high school, Pak John, di Karunia. My mom went there too. It's really hard high school. But you know what? Sekarang selain ini saya juga mau kasih tahu Pak Joni ada yang saya juga lihat adalah J-Talk podcastnya nih, yang very interesting, yang I always try to follow, beberapa tamu yang interesting. So again. I don't want to talk too much about this, his experience working in startup and conventional business. So we can, in this, so hopefully in this Excel talk ya, share a little bit more about his experience here yang kita mau dengar di sini. Okay, without further ado, Pak Joni, silakan. Thank you. Ya. Silakan Pak Joni. Ya, thank you ya. Terima kasih Niko. Panggil saya Joni aja lah. I think kita seumuran lah kayaknya harusnya ya. Ya, kenal sama Niko udah lumayan, dikenalin nama common friends. So I guess saya juga sangat berterima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa berbagi sedikit ya, dan juga belajar juga di MRT Jakarta Excel program ini. Something yang menurut saya sangat menarik sih. Jadi mungkin karena waktunya juga terbatas, saya dibajetin 30 menit, ini udah 14.40. So let's just get started. Maybe I'll share some of the thing yang semoga bisa bermanfaat hari ini ya. Kelihatan screen saya? Ya, kelihatan Pak. Right. Ya, ini tadi sedikit udah dibahas sih sama Niko ya. Tapi mungkin karena saya juga taruh di sini karena saya diminta untuk cerita jalannya dari mulai lulus sampai sekarang gitu. Jadi kalau sedikit background, memang saya itu datang dari anak IPA ya. Jadi saya kalau dulu tuh kalau sekolah itu ada anak IPA sama anak IPS kan. Jadi naturally itu kalau kita itu begitu lulus pasti akan pengennya masuknya ke teknis gitu, karena waktu itu kan bilangnya kan kalau anak IPS kan masuknya cuma ke yang non teknis gitu, tapi kalau anak IPA bisa masuk non teknis dan teknis. Jadi naturally waktu itu saya masuk ke teknis. Nah kebetulan masuk di NTU, terus lulus dari metalurgi dan bekerja di US sebagai R&D engineer. Jadi kalau
teman-teman tahu gitu, mungkin yang zaman dulu pernah lihat iklannya Intel itu ada orang yang pakai smoke gitu ya, full kayak APD gitu. Nah itu saya dulu kerjanya kayak gitu, jadi R&D engineers ya, sekolah sampai master terus kerja di sana. Terus habis itu 2007 balik ke Singapura, saya kerja di Singapura, terus ambil MBA part time, akhirnya lulus jadi konsultan di IT Kearney, terus pindah ke calon Pokpan Group ya, Sentra Portena Prima itu mungkin kalau yang tahu juga Nugget Fiesta Seafood, nah itu dulu saya kerja di sana, bantuin chairman-nya untuk akhirnya baru masuk ke OVO, kurang lebih itu 5 tahun yang lalu, jadi business development sampai akhirnya terakhir muter-muter ya, megang marketing, analytics, sales, terus pernah jadi business unit juga sampai akhirnya posisi terakhir sebagai direktur sales, terus pindah ke beli mobil gue.id sampai sekarang jadi OLX Photos Indonesia. Nah, kenapa saya sharing sedikit ini ya? Mungkin banyak orang yang mikir gitu kan, sekarang jalanin startup, terus background-nya beda lah, atau dulu dari korporat, terus masuk ke startup, atau banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya. Tapi saya kira kalau dilihat dari journey saya sendiri juga sebenarnya no matter what you do ya, previously gitu, mungkin ujung-ujungnya as long as you do it 100%, 150%, ya, I mean you will reach there gitu kan. Jadi yang penting mentalitinya itu benar-benar mau belajar dan mau maju aja sih. Karena juga kalau background kayak saya gini, dari teknik metalurgi ke bisnis, muter-muter industri dari fintech, udang, sampai ke otomotif, jadi nggak pernah sama gitu. Mungkin itu yang saya share sedikit ya, couple of minutes of my life gitu. Nah jadi balik ya, kalau misalnya kita ngelihat, kan kita kan topiknya kan dibilang ini ya kan, corporate versus startup gitu ya, dan startup sebetulnya kan sangat luas. Jadi bukan hanya yang di bidang digital gitu ya, tapi I mean even if you start a business benar-benar kayak buka bisnis retail, dagang restoran pun juga that's actually is a startup gitu ya kalau memang kamu mulai gitu. Tapi I think a lot of the people yang melihat itu bahwa definisi startup itu sebenarnya yang seksi itu yang keren kan, yang baru gitu, yang digitalize, apa-apa semuanya yang ada tag-nya gitu. Jadi dan memang faktanya sekarang seperti itu. Jadi di Indonesia itu kalau kita ngelihat, mungkin semua teman-teman yang ada di sini pun sudah pernah merasakan paling sedikit tiga services dari yang saya taruh di sini ya, dari 8 kategori atau industri. Ini maaf nih, anjing saya main mulu nih kerjanya. Jadi ada shift dari behavior atau dari industri yang dulunya itu sangat offline, sekarang menjadi sangat online. Dan terutama dengan adanya pandemi ini pun juga proses digitalisasi ini sangat diakselerasi gitu ya. Banyak orang yang semakin yang tadinya nggak mau, yang gaptek, nggak pernah pakai Zoom, mau nggak mau sekarang harus pakai gitu. Nah, kenapa? Ya jawabannya di sini mungkin karena kita punya modalnya gitu, modalnya dari populasi, dari GDP per kapita, dari orang-orang yang muda-muda, generasi muda-muda yang demografisnya itu benar-benar di usia aktif gitu ya. Dan juga banyak orang-orang yang sebenarnya tinggal di perkotaan. Nah, dari sana, selain itu juga proses akselerasi itu terjadi. Kenapa? Karena banyak orang yang dulunya mungkin sering ke bank, sekarang udah nggak pernah, semua pakai aktif social media, internet udah murah. Dulu kalau zaman dulu orang mau nelpon gitu kan, pakai pager atau bilang, lu telepon gue deh gitu kan. Karena sekali telepon kalau beda operator itu bisa sampai 3.000 per menit gitu kan. Sekarang ya bodo amat, mau lu yang telepon gue yang telepon lu, sama. Dua-duanya kenapa? Pakai WhatsApp, data murah, 100.000, kamu bisa dapat sampai berapa gigabyte, 100 gigabyte, 50 gigabyte per bulan. Nah, itu nonton YouTube seharian juga nggak habis gitu ya. Nah, jadi all this dari sisi infrastruktur, dari sisi behavior,
terus dari sisi ke pembentukan industrinya dan digitalisasi inilah yang sebenarnya akhirnya membantu proses akselerasi tersebut gitu. Jadi penetrasinya terhadap proses digitalisasi itu benar-benar terjadi dan itu tidak bisa kita pungkiri hari ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat pun juga di Indonesia unicorn-nya juga semua unicorn yang datangnya dari bisnis digital semua gitu. Nah, jadi sama gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kembali misalnya dari sisi user ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini semua paling sedikit memiliki 3 dari 5 aplikasi ini. Mungkin 5-5-nya juga gitu ya. Atau sekarang ada lagi TikTok gitu ya. Yang orang juga mungkin punya. Saya nggak tahu nih di segmen ini mungkin yang punya TikTok saya nggak tahu ada berapa banyak. Tebakan saya sih kalau dari orang-orangnya sih mungkin sekitar 10%-an ya, tebakan saya 10-20%, tapi mungkin bisa lebih. Tapi kalau kita melihat di sini sebenarnya apa sih yang menjadi karakteristiknya? Karakteristiknya itu ada beberapa. Satu, orang lebih comfortable untuk online daripada offline. Jadi chatting daripada telepon dan segala macam. Itu daripada ketemu fisik ya. Somehow orang lebih nyaman gitu ya saat ini. Yang kedua, orang mau punya kontrol. Jadi nonton, dia nggak nonton di TV, tapi nontonnya itu di YouTube. Kenapa? Oh, karena anytime saya mau nonton yang mana bisa, saya mau berhentiin, saya mau apa, itu semua bisa. Yang ketiga, orang itu sebetulnya senang pamer, senang ngasih tahu kehidupan mereka, senang cerita. Makanya ada Insta Story, ada Facebook Story, dan suka kasih tahu, oh ya nih, review restoran, apalagi kalau sekarang gitu ya, di TikTok gitu kan ya, review tempat begini, toto viral gitu kan, terus kemarin itu apa yang odading gitu kan, di review di TikTok, toto viral gitu, langsung ngantri sampai parah-parah gitu. Jual es teh manis saja bisa sampai viral gitu kan. Saya juga bingung gitu. Cuman that's the power of digitalizations. That is the power of social media. That's the power of the reach of the whole thing gitu kan. Jadi kenapa bisa begitu? Kembali lagi karena orang maunya instan, orang maunya cepet, orang maunya apa-apa pengennya paling duluan. Gitu. Jadi itu behavior yang memang terjadi. Nah, inilah orang-orang yang sebetulnya menjadi customer kita, menjadi diri kita juga, dan juga yang akan menjadi leader nantinya, apakah itu dalam korporat ataupun itu di dalam startup gitu. Inilah behavior-behaviornya. Jadi sangat penting untuk kita pada saat nanti saya juga ada cerita sedikit di belakang, pada saat kita masuk dan kita bilang sesuai topik hari ini gitu ya, kerja ini startup sama korporat, kolaborasi dan lain-lain. Ini sangat penting untuk diketahui gitu bahwa inilah karakter sifat-sifat orang-orang yang ada sekarang gitu. Nah, jadi kalau ditanya sebetulnya kayak begini, jadi apa ini? Ini blessing atau ini kutukan gitu ya? Kalau saya ngelihat sih sebetulnya tergantung kita ngelihatnya gimana. Jadi saya yakin teman-teman yang di sini adalah teman-teman yang sangat ambisius, teman-teman yang memang sudah membangun startupnya dan bahkan dengan gabung bersama dengan program ini sebetulnya menjadi satu proses untuk bisa mengakselerasi. Nah, jadi perubahan itu sangat penting. Nah, asal kita mau menerima perubahan itu dan kita sadar dan kita mau push, saya kira itu semua pasti sangat positif gitu. Nah, mungkin sedikit juga kalau saya bilang bagaimana kita membangun bisnis ya dengan environment yang seperti sekarang, saya kira banyak teman-teman yang sampai di sini itu mungkin sudah sampai di level 6 ya. Jadi mulai dari identifying opportunity, problem yang mau di-solve apa, udah develop ideas, sudah test ideasnya sama mentor, survei dan lain-lain. Bahkan sudah membangun business plan dan juga udah punya timnya dan mungkin beberapa sudah punya MVP dan sudah mulai jalan gitu ya. Saya kira benar-benar sekarang dengan program MRTJ Accelerate ini, itu salah satu test pilot yang untuk bisa membuktikan apakah you bisa scale up gak? Bagaimana caranya you bisa mulai memonetize dan bisa mencapai profitability tadi dan semuanya. Sebentar ya. Jadi itu semua saya kira yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita membangun satu startup lah ya. Bagaimana untuk bisa membesarkannya gitu. Karena banyak saya kira juga banyak founders yang kadang-kadang pada saat dijalanin dia jago gitu ya untuk membangun 0 jadi 1 gitu. Tapi begitu jadi 1 jadi 100, it takes a different skill sets, and not everybody yang jadi founder itu mampu atau bisa. Nah, pada saat itu biasanya kadang-kadang juga founder-founder ini
agak sulit untuk melepasnya karena ini kan baby dia gitu ya, misalnya setelah 5 tahun dan lain-lain gitu. Jadi untuk bisa ngelepas ke profesional, untuk bisa yang ngebangun dari yang 1 ke 100, itu kadang-kadang nggak semua orang bisa legowo untuk ngelepas. Nah, mungkin yang salah satu yang saya bisa kasih contoh yang bagus itu mungkin seperti kayak Bukalapak ya. Jadi foundernya itu dua-duanya yang lepas gitu ya. Sebentar, sorry. Mohon maaf, ya. Daripada dia berisik terus. Ya, jadi, nah kalau saya sekarang cerita sedikit, jadi saya mungkin shift gear ya dari cerita hidup saya, terus cerita tentang tadi Indonesia sendiri sekarang gimana dan kenapa memang startup ini mungkin sangat seksi saat ini gitu ya. Jadi saya cerita sedikit di industri yang saya sekarang geluti gitu, bahwa di industri used car market itu sekarang di Indonesia kita itu sebetulnya besar sekali. Di ASEAN itu ada 10 juta mobil yang bergerak setiap tahun dijual beli ya, mobil bekas. Di Indonesia sendiri ada 3,5 juta lebih gitu, dan kita besar, year on year growth-nya besar, tapi nggak ada pemain besarnya. Kalau misalnya mungkin kalau kita bicara bisnis digital payment, begitu ditanya siapa pemain besarnya, udah langsung bisa disebut. Oh, sekarang ada beberapa lah ya, yang warna biru, yang warna hijau, yang warna ungu dan lain-lain gitu. Tapi atau merah ya. Tapi kita kalau di industri ini siapa gitu, itu belum ada. Jadi itu yang menurut saya yang salah satu yang kemarin menarik ya buat kita untuk bisa masuk dan coba untuk bangun di sini. Nah, salah satu yang kita coba di sini sebetulnya apa? It's a very opaque market. Jadi orang yang mau beli mobil atau orang yang mau jual mobil itu kadang-kadang punya kesulitan untuk bisa tahu, oh ini mobil sebetulnya bagus jelek, gue dibohongin nggak ya? Harganya fair gak gitu. Nah sementara dealer juga sama tuh, dia mau nyari mobil juga, oh gue ada pembeli nih yang mau beli mobilnya seperti ini, tapi kok di stok kita nggak ada. Nah kita mau nyari, dia tinggal dia buka toko di Tangerang, sementara stok yang ada misalnya ada di Cikarang gitu. Dia buat bolak-balik aja udah buang waktu, ongkos dan segala macam. Belum tentu mobilnya juga itu yang dia mau, yang dia dapat ya gitu untuk konsumen tadi. Jadi dengan pemikiran seperti itu kita mencoba untuk masuk di tengah-tengah dan kita bilang, oh, sekarang daripada kamu bingung kalau mau beli mobil atau mau jual mobil, lewat saya aja. Kenapa? Karena saya melakukan inspeksi dan saya akan basically bilang bahwa mobil yang kamu beli itu pasti sudah ada labelnya dan terpercaya. Jadi you don't have to think about anything else. Tenang aja gitu. Let us basically be the one yang handle it and be the expert untuk bisa menilai mobil ini yang fair market value-nya seperti berapa. Begitupun untuk dealer gitu, daripada dia capek-capek misalnya dari Tangerang harus lari ke Cikarang dan lain-lain, ya dia cukup melihat di app-nya langsung tung-tung-tung, dia pilih, udah dia percaya apa yang kita presented on the online, hasil inspeksinya dengan secara offline sama, that's it, then he can buy the car gitu ya. Nah itu yang mencoba kita lakukan, tapi kedepannya tentunya kan, itu kan hanya satu gelintir dari satu value chain-nya, jadi yang kita mau sebetulnya akhirnya adalah kita mau masuk ke semua value chain-nya. Kita mau membangun satu value chain. Jadi ini sebenarnya value chain dari mobil baru menjadi mobil bekas dan juga all the ancillary business-nya yang ada di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ancillary business-nya dari mulai financing, insurance, refurbishment dan lain-lain gitu. Jadi itu sebetulnya yang menjadi North Star-nya kita lah, basically seperti itu. Nah, jadi saya cerita sedikit, kalau OLX Autos ya memang caranya simple untuk orang kalau mau jual mobil. Jadi benar-benar cuma ngelewatin marketplace kita, langsung kita bilang, oh ya udah, yuk datang, yuk masuk ke website olx.co.id/olxautos atau telepon 150264, terus janjian datang, kita bisa datang ke rumah atau basically kita bisa yuk bisa datang ke kita punya lokasi, kita inspect. Harga cocok, kita tawarkan ke partner dealer kita, boom, langsung sudah bisa terjual dalam waktu 60 menit. Jadi benar-benar cepat lah. Dan kita juga bagian dari grup yang lebih besar, jadi sebenarnya bagian dari OLX Group sendiri yang bisnisnya juga banyak ya, bukan hanya di convenience transaction seperti tadi, tapi juga di classified business. Jadi ini beberapa statistik aja, jadi saya nggak akan banyak ngomong juga di sini ya. Tapi basically, it's always the challenge about bagaimana kita bisa mengintroduce satu yang tadinya sangat offline menjadi online. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana kita bisa berkolaborasi dan melakukan inovasinya di belakangnya. Jadi ini presence kita di 8 kota, kemarin udah ada nambah Solo, saya belum sempat update ini.
Jadi bagaimana caranya? Jadi satu, kolaborasinya misalnya secara lokasi. Kita bilang dengan kebanyakan sih shopping mall ya, atau dengan Giant dan lain-lain. Terus ini masih mereknya dulu pakai beli mobil gua. Terus kita kolaborasi juga dengan OEMs, melakukan trade-ins, melakukan joint promotion dan lain-lain. Jadi balik lagi ya, mungkin banyak orang, mungkin teman-teman di sini yang ngelihatnya when we use the word collaboration and all that, we think of a very big things, right? Kayak kolaborasinya harus sampai integrasi secara API lah, apalah begini begitu. I mean, definitely that is something that need to be done. Saya nggak bilang enggak gitu, tapi sometimes in order for you to grow your business and all that, just start something, think simple and grow accordingly gitu. Jadi tetap kita juga punya the strategic thinking behind, tapi nggak melulu harus benar-benar nge-push-nya itu yang besarannya doang gitu. Akhirnya nanti bisa nggak kejadian juga sih kalau kayak gitu biasanya. Karena terlalu muluk-muluk ya, mungkin begitu. Jadi banyak sisi branding dan lain-lain juga, kita juga banyak kolaborasi ya, termasuk dari promosi dan lain-lain dengan grup-grup tertentu lah. Nah, terus apalagi? Salah satunya lagi adalah kita kalau memang namanya kita masuk ke dalam market ya, sebagai ini kita harus, jadi jual mobil itu kan nggak kayak orang beli ST atau orang beli boba gitu ya. Begitu kita bilang, lagi ada cashback nih 30%, suddenly you langsung mau beli itu boba gitu. Selling car or buying car is not like that, right? There is a process, ada triggering point-nya, mikirnya lama, investment-nya besar dan lain-lain. Jadi we will need to build that branding yang sangat kuat untuk bisa ngebangun gitu terhadap orang. Jadi pada saat nanti begitu dia mau jual mobil atau dia mau beli mobil, dia ingat kita. Nah itu yang sangat penting menurut saya. Jadi kita continuously building that brand equity berbagai macam ya, dengan berbagai macam cara termasuk di sini. Dan termasuk juga hari ini saya ada di sini. Sebetulnya saya ada di sini pun juga membangun brand equity. Kenapa? Because me standing here as Johnny, at the same time standing here as CEO-nya OLX Autos Indonesia, saya membangun brand equity di mana OLX Autos is seen as one of the leader untuk bisnis di otomotif ini, bisnis di digital platform, bisnis di e-commerce. Jadi seperti itu. Terus apalagi inovasi-inovasi yang kita lakukan, terutama baru belakangan ini ya, semenjak saya masuk dan juga pada saat pandemi ini. Yang satu yang pasti home inspection. Jadi kita tahu gitu, orang sekarang takut ketemu orang masuk ke toko dan lain-lain, apalagi ruangan tertutup gitu ya, misalnya di ruko dan lain-lain. Ya sudah, kita yang datang dan kita benar-benar fully equipped dengan hygiene protokol dan lain-lain. Yang kedua, kita ngelihat kita masuk ke ranah authorized dealer. Kenapa? Karena kita juga mau membesarkan cabang gitu kan ya. Jadi salah satu caranya yang paling baik adalah sebenarnya dengan cara melakukan partnership dengan si dealer yang sudah berjalan sekarang. Jadi detailnya ada lah ya, basically all about lead management, all about sharing, apakah itu revenue atau profit atau subscription atau apa, itu detailnya ada semua. Tapi in principle, basically we innovate. Kenapa? Basically somehow you need to be growing fast, but yet you manage your cost at the same time. Gitu. Nah yang ketiga, ini juga kita juga melihat gitu, kadang-kadang ada misalnya orang yang mau menjual mobil tapi dia mau jualnya santai, terus nggak mau ribet tapi mau harganya agak tinggi gitu. Nah ini salah satu caranya sebenarnya dengan melakukan assisted sales, di mana konsepnya itu kayak real estate agent. Jadi ya udah, yuk taruh di iklan baris, nanti kita bisa jadi orang tengahnya, daripada paling ngurusin, gan ini berapa, gan itu, gan gitu kan ya. Ya kita yang jawabin semua, nanti kita kasih summary, begitu angkanya udah deket, baru kita mencoba untuk mempertemukan antara si penjual dan si pembeli gitu. Nah jadi bagaimana caranya kita bisa membangun satu distinctive capability tadi ya, dan juga untuk bisa grow cepat di market ya, dan juga bisa diterima. Saya ngelihatnya benar-benar ada 4 secara garis besar, ada 4 box ya. Yang pertama pastinya adalah dari sisi kolaborasi. Tadi saya udah cerita banyak ya, bagaimana it starts small, you collaborate, tapi you also have that strategic of a bigger collaborations. Nah yang kedua tentunya dari manusianya, yaitu extreme ownership, right? Jadi kenapa saya suka kata pakai extreme ownership. Jadi maksudnya gini, kalau ownership itu pasti semua orang ada, tapi biasanya ownership itu orang ada di
departemennya dia saja. Jadi dia bilang, oh yaudah, gue finance ya gue finance, gue marketing gitu. Tapi kalau saya bilang extreme ownership itu, yang saya bilang sebenarnya adalah, misalnya ada satu project nih, project ini untuk dia jalanin, dia butuh orang finance misalnya untuk ngerjain sesuatu. Tapi orang finance ini somehow lama atau nggak ngerjain atau bagaimana, entah apapun itu alasannya. Ya dia sebagai si project owner nggak bisa bilang, oh saya sudah selesai sampai di sini, itu urusan orang finance. Karena when you have that extreme ownership, sebetulnya it's impacting everybody kan, tetap harus di-push gitu. Jadi I think it's somebody yang benar-benar harus kepemilikannya itu kayak punya bisnis sendiri dan punya mikirnya itu benar-benar end to end lah gitu. Nah terus consumer obsessed, I guess everybody already know about this word, bahwa in whatever you do, your consumer itu adalah customer kamu dan kamu harus benar-benar bisa mikirin bagaimana untuk dia gitu kan. Nah tapi dengan melakukan innovative campaign, innovative thinking, innovative product dan lain-lain, tapi yang paling penting yang saya selalu bilang adalah satu, bagaimana kita bisa tahu bahwa are we consumer obsessed or not gitu ya. Selalu coba untuk tukar posisi. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, terus kita ada di posisi yang sebelah sana, kamu tanya sama diri kamu sendiri, kalau kamu begitu melakukan itu salah atau benar? Kalau kamu melakukan itu menurut kamu akan membantu dari sisi konsumen atau enggak? I think those are the things yang selalu saya sampaikan sama tim saya dan juga sama teman-teman saya gitu ya. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya tentunya dari technical dan operation excellence dan efficiency gitu ya. Tapi at the end of the day, this is a tech company, jadi dan kita juga harus profitable ujungnya gitu kan. Jadi all this efficiency has to kick in lah, benar-benar dari sisi operation, dari back end dan lain-lain gitu. Terus kalau saya nggak tahu juga ya, mungkin dari segmen teman-temannya di sini, apakah ada yang startupnya benar-benar secara full, atau yang setengah-setengah yang masih kerja juga, atau yang masih mikir-mikir atau gimana. Tapi I think these are a glimpse of the life, right? Jadi kalau orang yang kerja itu mungkin dia lebih paten gitu ya, lebih pasti, semuanya lebih pasti-pasti lah gitu ya. Tapi kalau begitu startup itu, I think there are a lot of ambiguity. Direction bisa berubah setiap saat, melihat dari situasi market gitu ya, dan agility itu sangat penting gitu. Jadi sebenarnya just prior to this meeting, saya tadi juga udah ngomong sama Nico, saya bilang, wah saya masuk benar-benar pas 2.30 karena saya ada meeting juga gitu. Dan even in that my monthly review meeting, we have a discussion gitu, selesai lebih cepat dan kita discuss tentang our thinking on the North Star and all that gitu. Dan direction benar-benar kita masih goyang terus, ambiguous gitu ya. Kenapa? Bukan karena nggak ada satu kepastian gitu, tapi karena kita sadar bahwa as we think more, ada certain things yang mungkin kita mesti perlu refine dan segala macam gitu. Jadi expect your life will be very up and down, banyak ambiguity, terus ya bisa suka kadang-kadang malam-malam kurang tidur gitu ya, terus kamu akan terus push gitu ya, dan tapi yang pasti yang saya bilang sih mungkin I think there's a certain level of self satisfaction because when you do a startup life, you believe on what you're doing gitu kan. Kamu percaya bahwa ini adalah sesuatu yang nanti pasti akan terjadi dan pasti bisa benar gitu. Jadi you will have that self satisfaction and you have that personal growth lah kalau menurut saya sih. Gitu. Nah mungkin ini slide saya yang terakhir sebenarnya. Jadi it's 15:05, so about time lah ya. Jadi challenges-nya apa sih sebetulnya kalau yang akan kita hadapin ya? Mungkin kalau pada saat kita bangun startup atau mau mengakselerasi startup ini ya, pasti mesti banyak ideation proses itu sangat rigorous. Banyak orang yang akan bilang sama kita, udahlah lu ngapain sih gitu, lu ngapain gitu loh, udah kan udah enak gini gitu segala macam. Itu banyak lah pasti ngomong gitu. Terus at any point of time pada saat kita ngejalanin itu pasti kita akan bilang, aduh gua ngapain ya begini ya, gua mendingan nggak usah lah atau gimana lah gitu. Itu pasti banyak juga. Jadi banyak pengorbanan lah. Bakal sibuk, suka kurang tidur, kadang-kadang ngomong berjam-jam sama orang gitu, cuma diskusiin tentang satu topik, banyak ambiguity, banyak penolakan, terus banyak kegagalan, testing ini itu dan segala macam. Tapi
semua itu menurut saya proses gitu. Jadi yang paling penting yang terakhirannya adalah apapun yang kita mau coba bangun dan segala macam itu harus, karena banyak orang yang menurut saya juga adalah really good in building ideas and all that, really good in getting connection and all that, but they fail. And what happened when they fail? Basically they fail because they cannot execute well. Dan tidak bisa untuk bisa men-scale up gitu. Itu mungkin saya tutup mungkin dengan kalimat tadi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang tadi juga Nico ada cerita juga, kalau teman-teman yang pengen dengar lebih banyak gitu ya, terus mungkin tahu cerita juga lebih banyak, saya juga sebenarnya kan running podcast ya, jadi ada di YouTube saya, juga ada di Spotify, bisa dicari. Season 2 juga saya akan keluar banyak narasumber juga yang keren-keren lah gitu. Terima kasih. Thank you, John. Waduh, very very inspiring. I think when we all of your stories gitu ya, menurut saya. Kalau saya tadi juga took notes nih dari beberapa itu loh John, presentasi lo, because I think it's really interesting sih. Maksudnya mesti diingat juga kadang-kadang, we as a startup ya, kadang-kadang orang comfortable ya, you want to run your own business, it doesn't have to be tech startup ya. Kadang-kadang if you like food, then you can just open a restaurant, right? Franchise or whatever, that's a startup ya. Jadi orang ya bisa segala macam ya, itu namanya ya, you starting your own business ya maksudnya. Cuma sekarang startup diasosiasiinnya lebih ke tech, karena ya lebih ya saya lebih seksi lah kayak gitu ya. Tapi ini ada beberapa poin yang mungkin ini yang interesting nih, jangan misalkan sekarang people udah shifting ya, people shifting dari mereka punya behavior ya ke lebih ke digital era. Dimana dulu kita kalau ada apa-apa misalkan kita call ya. Sekarang males lah gue chat aja lah, nggak pengen ya, nggak mau gue ngapain ngomong, gue WhatsApp aja lah, gue WA aja gitu misalkan ya, just gitu. Orang-orang jadi dulu ngegosip cuma bisa sama siapa, sekarang telling their stories over Instagram. Jadi benar-benar semua udah shifting ke digital era, dan ini penting juga buat kita gimana kita bisa learn the behavior of people di sini, yang menjadikan suatu opportunity sih menurut gue. Jadi it's good. I think it's really good insight gitu buat kita ini ya. Ini juga hal yang interesting nih, di demographic bonus di digital era, blessing atau curse, itu sebenarnya is the way we look at it ya. Kalau if you're opportunist, then you look at it as a blessing gitu. Orang gimana kita bisa, yang dulu bisnisnya very misalkan orang bisnisnya very non-tech ya, sekarang dengan digital you have to change the way you do business gitu. Ini yang penting banget nih, yang kemarin Asto juga bilang nih, yang itu founders bisa build misalnya dari 0 sampai 1, tapi scaling up-nya is a totally different ball game gitu. Di previous talk juga he mentioned about this, so it is really true sih. And I think I appreciate juga sih dengan the way you share about this your business now. I think not many of us know about the digital used car business ya. Itu bisnis yang dulu orang jual dari mulut ke mulut, orang cuma punya showroom satu apa gimana, and you're about to change the ball game here. I think we also spoke, right, mungkin di negara maju there's something similar kayak gini, kayak di US kan ada CarMax, and it became like a really huge player. Yeah. The price is maybe not the best price, tapi siapa sih yang mau nyariin satu-satu, belum dikerjain sama orangnya lah, orang itu nggak jadi, orang ini aja. Jadi when you talk about this hassle free ya, orang sometimes it's painful kalau lu ke itu cari mobil ini mau jual mobil apa, it's painful ya cari itu. Tapi dengan ini hassle free ini, selling the car in 60 minutes, I think that's a big I think it's a big shift sih buat orang. Very convenient, jadi gimana orang bisa jual ini. And I look at yours, tadi lihat slides lu juga, maksudnya yang understand the value chain. Wow, I think to be able to go into this market, change the whole landscape, you gotta understand the value chain of this sih. Maksudnya dari orang dari beli mobil pertama ya, sampai mau jual mobil, sampai jual mobil lagi, insurance segala macam. I'm pretty amazed on that gitu maksudnya. Sekarang offline ke online markets, collaborations ya. I think partners, when you talk about OEM inspection, joint promotions, blah blah blah. I think collaborations ini very important juga buat build your business to be bigger gitu, karena you can't just build alone di market yang kayak gini mungkin. Brand equity,
I think wow, I can see that ya, pakai influencer segala, this thing is really good. Ini terus yang satu lagi mungkin terakhir ini saya bilang ini yang innovations nih, more innovation home inspection lah, langsung I think very OLX very agile juga, langsung shift dengan adanya COVID-19 ini, langsung shift ke ada beberapa ways ya, so people can even sell their car easier in the times like this gitu. Dan yang terakhir sini maksudnya OLX tadi mungkin saya nggak seperti itu. It's really interesting how you build the four thing itu ya, apa aku catat nih. Yang collaborate, which is one, extreme ownership. I believe that, John. Extreme ownership, yeah, people just can't do like one thing and that's all, yeah. Customer obsessed, always put your foot in customer shoes, and tech and ops. I think those four things. Gue belum pernah kali lihat sih John yang ini, but I think this is a really good concept that we all can take, I think, to achieve success gitu. Okay, last one, startup versus corporate. True, very true nih. You want to be stable job, you go for corporate. You like challenge, more dinamika, you go for more like a startup atau start your own business. So again, John, thank you banget for talking and becoming ini bisa jadi narasumber. Sama-sama. In this MRTJ talk. Really appreciate your time. I think we all here. Whether the startups or people who just join, teman-teman di sini bisa learn a lot sih from you. So thank you so much about that, I think. So I think for now, I'm gonna give back to JB ya untuk pertanyaan nih, Jeb. Silakan, Jeb. Ya, thank you Pak Niko, thank you Pak Joni atas presentasinya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan nih, bantu tanya. Yang pertama dari Bapak Anton Suharyo. Dari Main Game, di box set juga sudah ada. Pertanyaannya, what is your biggest regret so far? And if you have the chance, how would you do differently? Gitu Pak. Mungkin boleh dibantu jawab dulu Pak. Ini saya punya internet agak nggak stabil nih, sorry. Iya, ini teman saya juga nih, Pak Anton nih. Anyway, ya apa ya, so far sih kalau saya sih orangnya sih jarang nyesel ya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya ada kejadian apa gitu, ya udah gitu. Yang penting belajar, oh ya kenapa ada masalah ini, you just forget it, right? Just move on, right? Yang penting jangan ngulang aja gitu kan. Jadi ya kalau ditanya apa ya, mungkin I wish I could have started everything sooner, masuk ke industri digital and all that, and belajar tentang digitalisasi. But again, ya life is life, right? Masing-masing orang kan punya jalan hidupnya yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin memang jalan hidup saya ditulisnya seperti itu gitu kan. Mesti muter dulu, belajar teknis dulu, have that ini baru masuk ke digital ya. I mean, it is what it is lah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih, saya kira gitu. Halo? Ya, oke. Thank you. Thank you Pak Joni. Terus kalau pertanyaan selanjutnya dari Pak Edo. Nah, pertanyaan itu bagaimana Anda mengerti anxiety dan desire customer Anda dan menghadirkan solusi tepat? Apakah tiap hari survei terus nih, Pak? Jadi gini ya, saya itu mungkin kalau orang-orang yang kenal sama saya atau suka misalnya berteman sama saya di LinkedIn atau di Instagram ya by the way, itu mungkin tahu gitu, dari dulu itu kalau saya orangnya kalau kerja itu nggak pernah cuma duduk di kantor. Atau cuma ngelihat report tim terus itu kita make decision based on that gitu, enggak gitu. Tapi saya benar-benar seneng, kalau bahasanya RI1 belusukan ya. Jadi benar-benar keliling gitu, benar-benar ketemuin sama customer, ketemuin sama benar-benar keliling lah, basically. Jadi kayak begitu kita misalnya waktu itu saya sebelum masuk misalnya ke BMG atau waktu si di OVO lah ya, itu saya keliling sampai mungkin 1 tahun itu saya
ada 300 flight ya in total gitu kan. Itu keliling ketemu merchant dan lain-lain. Terus waktu saya masuk BMG pun juga keliling sampai ke toko-toko. Padahal belum masuk benar-benar official gitu, tapi udah pengen tahu dulu. Terus ketemuan sama dealer dan segala macam. Sampai mereka tuh bingung, dealer aja tuh bingung gitu. Dia bilang, ini siapa? Dia bilang gitu. Oh ini saya nih yang bantu di BMG begini. Terus kan tim saya langsung bilang, oh ini CEO-nya Pak. Terus dia sampai kaget gitu. Dia sampai bilang, oh ini baru CEO-nya. Saya bilang baru. Terus sebelumnya CEO-nya siapa? Oh si ini. Oh dia nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu gitu, nggak pernah ketemu. Tapi menurut Amin nggak, mungkin beda-beda orang beda lah style-nya. Tapi buat saya itu penting. Kenapa? Karena when you are very close to them, you know exactly what are the challenges and the issues, and you would be able to solve that gitu. Jadi bahkan kayak waktu begitu di OLX Photos pun juga sama. Begitu kita mulai rebranding, itu langsung saya juga keliling juga. Terus waktu kita pertama kali mulai buka toko lagi karena COVID kan, masuk ke bisnis transisi, sama, saya juga keliling toko, mastiin tim anak-anak semuanya di lapangan follow protokol dan lain-lain gitu. Dan I mean that's life, right? You just have to do that gitu. Dan ya ini situ prinsipal saya sih, gitu sih. Gitu. Thank you, Pak Joni. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Steven. Mungkin nanti Pak Niko juga bisa bantu jawab. Pertanyaannya, apa aksi kolaborasi yang sudah dikerjakan OLX dengan MRTJ, dan apakah ada grup khusus bisa bertemu dengan berbagai startup, corporate, VC untuk bisa terbuka peluang collaboration? Thank you, Pak. John, mau jawab dulu. Mungkin aku jawab sedikit sih. Kolaborasi untuk OLX dengan MRT Jakarta, so far, ya kita belum kolaborasi gimana. Saya mengundang waktu itu Pak Joni ini, undang Joni sebagai untuk mentor aja gitu. Karena kan kita punya industri sedikit different. Gitu. So ya kolaborasi baru sebatas untuk Joni untuk menjadi mentor gitu. Nah tapi kan di kita MRT Jaksel ini memang kita membuka waktu itu program untuk startup bisa masuk ke ekosistem kita. Emang sedikit marketnya sedikit beda sih kalau MRTJ dan OLX itu ya. Jadi masuk ke kita juga harus ada bisnis model yang pasti agar bisa menguntungkan dua belah pihak gitu kalau dari saya. Apakah ada grup khusus bisa bertemu berbagai startup, corporate, VC? Oh ya tentu aja bisa ya, bisa hubungin tim saya nanti. Kalau khusus buat di MRTJ Axel ya, kita bisa hubungin, kita bisa konekin dengan startup kita sih di sini. Tapi kalau ya dengan mentor juga mau kita konekin gitu ya. Tapi kalau mau bisa melalui grup saya, bisa melalui JP di sini. Thank you. Next, ini ada lagi nih JP. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Pak James Krishna. Back in 2015-2016, you were the... JP, ada satu lagi ya, Pak. Dari Edo, dari Sonic Boom. Di atas. Udah ya? Belum kan? Udah. Tadi yang anxiety sudah. Oh udah ya, sorry. Oke. Ya, ini udah Pak. Oke, sebentar. Nah, dari Pak James itu saya lanjutkan. Director of OVO, what makes you choose to move for smaller startup like belimobilgue.com compared to what you already achieve in much bigger corporate like OVO? Iya, jadi ini banyak sih orang yang ngasih. Bahkan kayak kan waktu itu juga saya cerita ya, saya bilang pada saat saya pindah itu dan saya memutuskan untuk pindah gitu ya dari OVO, itu waktu itu lagi panas-panasnya kan, 2019 ya, akhir 2019 itu lagi hot-hotnya lah, nggak lama ya. Dan mungkin pada saat itu kalau kita nanya 10 orang, 9 orang tahu OVO, tapi hanya 1 orang yang tahu beli mobil gue gitu pada saat itu ya, dari 10 orang tadi gitu. Jadi tapi selalu kan pasti ditanya gitu kan, why would you want to do that, right? Saya kira ada 2 hal yang menurut saya pada saat itu membuat saya mengambil keputusan itu. Jadi yang pertama, I think bisnis otomotif seperti beli mobil gue itu pada saat itu menurut saya masih sangat baru. Dan marketnya besar, opportunity-nya besar, belum ada pemainnya yang besar. Unlike fintech gitu ya,
mungkin bisnisnya itu nggak sebaru bisnis otomotif yang kayak sekarang dibeli mobil gua gitu ya, tapi terus marketnya juga besar, tapi jagoannya udah kelihatan lah jagoannya. Ada yang belakangan ada yang oranye lah ya, tapi udah kelihatan gitu jagoannya. Jadi terus seandainya kalau ditanya so what's next gitu kan buat pada saat itu kan, sebetulnya udah, I mean, if you say it's becoming a tech giant like a corporate lah, basically lebih udah mulai sangat ini. Jadi bilangnya itu saya ngelihatnya benar-benar the opportunity sama ability to maneuver gitu. Nah, flexibility-nya itu masih jauh lebih besar di BMG. Jadi dengan pemikiran dua hal tadi, saya bilang right? And kalau memang I can grow that business and become big, why not gitu. Dan kenyataannya kan begitu saya masuk, OLX is part of the biggest investor dan kita juga rebrand akhirnya menjadi OLX Autos gitu ya. And here I am now, basically leading the business gitu. Jadi ya saya kira memang lebih inilah dari sisi opportunity dan ability to manuvernya itu lebih besar sih gitu. Interesting. Oke. Ada lagi tuh, satu lagi pertanyaan. Ya, dari Pak Anton lagi nih Pak. Anton main game. As a CEO that have a North Star in mind, you have to build an excellent team to execute. What do you look out in your team member? What qualities must they have? Ya. Sorry ya, internet saya benar-benar lagi nggak tahu nih kenapa nih. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, jadi ini pertanyaan menarik ya. Ini yang kalau saya bilang ini sangat pertanyaan menarik ya. Kenapa? Karena gini, kebanyakan orang itu pada saat dia mencari tim member ya. Ini balik lagi nih, kalau kita bicara kalau kita sebagai startup founder, kita mau nyari co-founders, kita akan mencari orang yang mengkomplement kita. Jadi misalnya kita tahu gitu, oh gue jagonya produk gitu. Ya cari orang yang bisa scale up, cari orang yang jago operation, gitu kan, cari orang yang bisa jualan. Nah, baru those are either your co-founder or your CXO lah gitu ya, kurang lebih gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara misalnya when you are already doing that business, terus grow that business and all that, then you try to find your team member bukan yang bukan at that level, yang misalnya bukan at that CXO, misalnya mungkin di level head dan segala macam. Biasanya orang nyari pasti 3 tuh. Ada 3 hal yang dicari. Jadi satu, orang itu harus bisa thinking, harus strategize dan harus bisa planning. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dia bilang, kalau lu cuma bisa thinking, strategize, dan planning, percuma. That plan has to be able to be executed. Seorang itu harus bisa mengexecute. Gitu. Nah, yang ketiga, biasanya orang itu bakal dibilang lagi, ideally, dia punya industry knowledge. Jadi minimal pada saat dia planning and execute, dia tidak melakukan banyak kesalahan yang diulang karena dia udah punya pengalaman di industri ini. Gitu. Kenyataannya, nyari 3 karakter seperti ini di dalam satu orang, itu susahnya luar biasa. Hampir dibilang nggak ada. Kalau menurut saya, gitu ya. So far sih saya belum ketemu tuh orang yang kayak begitu. Jadi dia punya pengalaman industri, terus dia bisa strategic thinking, dia bisa execute. Itu susah biasanya, ada 3 itu. Nah, harus kalahin salah satu lah. Biasanya harus kalahin salah satu. Nah, jadi kalau biasanya saya lebih berani ngalahin, tergantung beberapa posisi ya, tapi in most of the position, saya lebih berani ngalahin industry knowledge. Kenapa? Because that's something that you can learn. Kalau mentalitasnya orang itu mau belajar, dan orang itu memang pengen maju, dia pasti akan punya
kemampuan untuk bisa belajar. Gitu. Nah itu saya biasanya begitu. Dari 3 saya biasanya ngalahin yang 1 itu sih. Gitu. Nah terus juga saya juga punya kayak prinsipal gitu, kalau seandainya saya nyari orang yang jadi tim saya yang benar-benar main ring 1 saya gitu ya, ring 1 ya. Ideally itu saya nyari ada 3 gitu. Jadi 1 orang itu pernah kerja bareng sama saya. Jadi at least udah punya satu level of expectation kan. Kira-kira oh ya lu kalau kerja sama dia ya beginilah. Ini deliverable-nya seginilah gitu. Itu 1. Kedua, kalau dia dulunya mungkin misalnya satu alma mater sama saya kurang lebih juga udah tahu kan. Oh lu kalau lulusan NTU NUS ya kurang lebih beginilah. Standarnya pasti seginilah. Udah tahu gitu. I mean the filtering process kita udah tahu gitu. Nah yang ketiga, kalau dia bekas konsultan, biasanya saya juga udah tahu tuh. Kalau dia bekas McKinsey lah, BCG, Kearney gitu kan, atau Bain gitu ya. Itu standarnya udah ketahuan. Jadi again dari 3 itu kalau dia fit all the 3 bills itu perfect. Itu pasti saya perfect lah. Pasti frekuensinya sama, itu pasti oke gitu. Itu kan. Tapi kalau dia bisa fit 2 out of 3 itu juga masih oke lah gitu. Gitu sih. It's just a simple ini sih, ya. Yeah. It's just my own ini sih, my own ya ini. Screening ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin this is his last question dari Pak Muhammad Fahri. Bagaimana cara membangun startup mindset bagi para pekerja corporate yang sudah bertahun-tahun kerja di corporate nih Pak, di sana. Bagaimana membangun keberanian seperti Pak Joni? Ini klasik juga nih, jadi gini ya, tadi kan saya cerita tuh, ada orang yang jago di ideation, terus dia bikin dari 0 dari 1. Tapi begitu dia udah mulai dari 1 ke 100, dia udah mulai pusing. Dan ini fakta ya, saya ngobrol sama salah satu orang yang teman saya juga gitu. Dia sampai bilang, tolong cariin saya GM dong untuk ngebantu usaha saya. Saya pusing sih. Tiap hari ngomongin jualan kopi berapa gelas, apa segala macam. It's like headache. Dia bilang gitu kan. I don't wanna be like that. I just wanna create something new. Udah begini, udah kasih ke orang gitu. Jadi, it's a different skill set ya. Jadi, orang yang 0 to 1, 1 to 100, and the 100 to 1000, and 1000 to 1 million, those are a very different characters. Jadi mungkin seseorang yang misalnya membangun satu startup, suddenly disuruh jadi CEO-nya Bank Mandiri juga dia juga pusing. Dia bisa stres sendiri sih. Dia juga bilang, oh kok begini ya? Kenapa begini ya? Oh nunggu gitu kan ini gitu. Jadi it's a very different mindset ya. Nah sekarang menariknya adalah kalau kita melihat lagi sekarang ya di startup-startup yang ada sekarang ya. Kalau di awal-awal mungkin orang yang datang dari pekerja korporat masuk setengah mati. Napasnya pasti bisa ngos-ngosan, ngikutin yang anak-anak yang dengan idenya gila-gilaan, tidur setiap hari 2 jam, 3 jam, dihajar terus, dan bisa berminggu-minggu juga kayak begitu, konsisten Sabtu Minggu. Sementara dia mungkin kerja udah 20 tahun di korporat, punya istri, punya anak, wah itu bisa keluar surat talak itu sama istrinya kan. Repot itu. Nah, tapi begitu itu startup sudah mulai berkembang, si founder-founder ini pasti akan butuh orang-orang yang tadi saya bilang punya 3 karakter, tapi punya industry knowledge. Kenapa? Karena suddenly dia mulai mikir, oh kok gue nggak bisa ya begini ya? Kenapa ya? Kok izinnya perlu apa ya? Kok nggak bisa ya? Kok di sini kok mentok ya? Resikonya di mana ya? Nah, itu dia mulai perlu orang yang memang pernah jatuh bangun dan ngebangun itu. Nah, ini disinilah nih orang yang menurut saya ini yang masuk satu jadi peranannya. Salah satu contohnya misalnya siapa? Mungkin bisa teman saya juga itu, Ivannya Nihab ya, Ivan Ari ya. Dia juga kan orang korporat gitu. Masuk dan dia membangun di situ dan dia kerja bareng sama anak-anak muda yang waktu itu umur 20-an semua gitu. Dia sendiri udah 30-an pada saat itu. Jadi saya bisa ngomong ini karena saya juga cerita sama dia datang ke podcast saya, dia juga cerita soalnya kan. Jadi itu kalau ditanya gimana ngebangun keberaniannya, at the end of the day nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kalau saya bilang. Jadi, setiap orang punya jalan hidup. Nggak berarti kalau you di korporat terus you nggak masuk startup, you salah gitu. Enggak juga. It's okay. Everyone is unique, right? Jadi nggak harus pindah gitu. Cuman, kalau memang pada saat itu you ngerasa this is the right opportunity dan ini adalah sesuatu yang you bisa klik, dan you memang berasa ini passionate about this, do it. Tapi remember ya, passion only is not enough. Ini saya sering ngomong nih sama orang juga. Banyak yang bilang, passion.
You need to work with your passion. It's not enough. Kenapa? Yes, that. But you need to know ya, whatever that you are doing itu ada opportunity atau enggak. Percuma kalau passionate nggak ada opportunity-nya. At the end of the day, you still need to eat. You still need to make money. You still need to grow. You need to return your money to the investors. Nah, itu yang penting sih buat saya. Gitu. Thank you. John, terakhir dari gua John, mau nanya John. We talking about corporate itu. Kalau gua nanya lu, what about yourself? How do you consider yourself? Are you more like a 0 to 1 guy, or are you more comfortable 1 to 100, 100 to itu? What do you think yourself? Or you consider yourself all around player semuanya? Kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih di 1 ke 100. Ya, I'm not really that. I mean, this is very openly said lah ya. I'm not the guy who is the 0 to 1 kind of person. I can, tapi nggak maksimal. I'm more on the 1 to 100. Nah, what I'm trying to learn now is basically the 0 to 1 side and also the 100 to 1 million side, right? Gitu. I think, ya. Oke, sekarang kalau lu lihat di OLX tuh 100 ke 1 million ya, mungkin ya lebih ke situ ya. Yeah, in a way. Yeah, thank you sih. I learned a lot sih. Yeah, I think there's a guy, I mean, as a person, you know, as a person yang orang yang di profesional ya. Sometimes you can't be like 0 to 1. You can be 0 to 1. Sometimes you're good at 100 to 1 to 100, 100 to 1 million ya. Interesting sih John. Thank you insight-nya. Oke. Ini kita udah di penghujung acara nih ya, JB. Oke. Betul, Pak. Udah, thank you ya, John. Gimana, Jeb? Silakan, Jeb. Oke. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Pak Joni atas insight-nya, atas presentasinya juga. Dan thank you, semoga apa yang kita diskusikan dapat membuka perspektif kita bersama. Terima kasih juga untuk semua peserta sudah mengikuti dengan tertib, sudah support juga, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang insightful juga. Banyak pertanyaan yang kita mungkin bisa ngelihat, oh ini loh, startup tuh kayak gini, corporate tuh kayak gini gitu. Dan kita bisa mencoba untuk, oh gimana caranya startup dan corporate bisa kolaborasi bersama gitu. Thank you semuanya. Mungkin satu lagi akan saya ingatkan, jangan lupa kita nanti akan ada talk show yang ketiga, yaitu tanggal 23 Oktober di jam 10 sampai jam 11. Itu akan diisi oleh Pak Donald Wiharja, CEO dari MDA Ventures. Jadi silahkan yang nanti mau join, tungguin di media sosial kita. Kita nanti akan share, formnya juga. Nanti silahkan untuk mengisi seperti biasa, nanti kita akan share linknya. Mungkin begitu. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Joni, thank you Pak Niko, thank you teman-teman yang lain semua. Sampai ketemu di MRT JXL Talk Show selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you, John. Terima kasih. Terima kasih.